Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mutakin. Saya mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang filsafat integrasi sains dan Islam perspektif Syed Hussein Nasr. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama. Baik, berikut adalah beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang biografi beliau. Kemudian kritik Syed Hussein Nasr terhadap sains modern. Kemudian selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan menurut Syed Hussein Nasr, yaitu Sentia Sacra. Kemudian ada tradisionalisme yang menjadi pola pikir beliau. Kemudian filsafat perennial dan kemudian spiritual. Biografi Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr lahir di Teheran, Iran pada tanggal 7 April 1933. Beliau adalah seorang dokter ulama bernama Said Faliallah Nasr. Dalam kutipan lain ada yang menyebutkan nama ayah beliau adalah Said Waliullah Nasr. Beliau, Syed Hussein Nasr, merupakan sarjana sains di bidang fisika di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1954, dan beliau mendapatkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy di bidang kosmologi pada tahun 1958. Dalam kegiatan akademik, Nasr mengajar di Universitas Teheran dan menjadi dekan Fakultas Sastra pada tahun 1968 sampai 1972. Dan pada tahun 1975 sampai 1979 menjadi Direktur Imperial Iranian Academy of Philosophy, yaitu sebuah akademi di bidang filsafat yang didirikan oleh Shah Reza Pahlavi untuk menarik minat masyarakat Iran, warga Iran dalam dunia filsafat. Problem peradaban manusia modern hari ini yang pertama yaitu desakralisasi pengetahuan, yaitu upaya mensekularisasi sains dengan agama, sehingga pengetahuan menjadi tidak sakral lagi atau tidak memiliki nilai moral maupun spiritual, sehingga sains sifatnya hanya profan atau duniawi saja. Pengetahuan hari ini dijadikan sebagai sekedar objek pengetahuan, kemudian dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk menguasai dunia. Problem yang kedua yaitu degradasi peran intelijensi atau kecerdasan. Tuhan memberikan setiap manusia kecerdasan dengan bermacam-macam perbedaannya. Namun, manusia modern hari ini sekedar menyederhanakannya dengan sebatas rasio dan akal atau akal. Secara tidak langsung, hal itu menurunkan derajat kemuliaan manusia, yang semula manusia memiliki banyak sekali potensi, mulai dari hati, mulai dari naluri, nurani, maupun imajinasi dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut direduksi oleh sains barat menjadi sekedar rasio yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Problem yang ketiga yaitu degradasi metafisika. Barat memposisikan metafisika sebagai bagian dari khazanah filsafat, atau umumnya lebih dikenal dengan filsafat spekulatif. Mengapa disebut spekulatif? Karena prinsip orang barat, ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan rasio dan empiris, bisa dibuktikan secara empiris. Dan di sini metafisika adalah hal-hal yang di luar fisik atau di luar tangkapan panca indera, sehingga setiap yang dibahas adalah spekulasi-spekulasi atau dugaan-dugaan, karena dianggap tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Sedangkan Nasr di sini memposisikan filsafat sebagai bagian dari metafisika itu sendiri atau Sentia Sacra itu sendiri. Dari beberapa problem manusia modern yang saya jelaskan tadi, maka timbullah kecemasan-kecemasan manusia modern. Yang pertama yaitu krisis ekologi, atau mulai rusaknya ekosistem lingkungan di sekitar mereka. Kemudian polusi udara, polusi air, kemudian sumber daya alam yang lambat laun menipis lalu kemudian habis. Nah, itu adalah contoh-contoh kecemasan yang sedang dipikirkan manusia modern hari ini.
Menurut Nasar, sumber masalah dari kecemasan tersebut bukan karena ketidakmampuan manusia modern hari ini, bukan karena keterbelakangan, melainkan karena perkembangan sains sekuler yang terlalu maju atau overdevelopment. Karena kemajuan sains yang digunakan manusia secara sewenang-wenang, secara tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan krisis-krisis lingkungan yang seperti saya sebutkan tadi. Perkembangan sains modern atau sains sekuler yang tidak diiringi dengan nilai-nilai ilahiyah atau nilai transendental, maka akan timbullah ego materialistik dari setiap manusia modern. Inti dari tujuan hidupnya adalah kepuasan material. Lambat laun realitas Tuhan itu tidak akan dikenal lagi. Tidak akan pernah ada pembahasan tentang ketuhanan dalam kehidupan mereka. Dan yang pasti karena sains tidak memiliki nilai-nilai spiritual karena sekuler, maka timbullah sifat eksploitatif manusia untuk menguasai alam, untuk menjadikan dirinya Tuhan di depan alam semesta ini. Menurut Said Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dulu, masyarakat modern zaman dulu, alam dijadikan sebagai satu-satunya istri. Lalu kemudian, masyarakat modern hari ini membaliknya atau merubahnya hanya sekedar sebagai prostitusi. Dulu masyarakat menjadikan alam sebagai istri, artinya mereka mampu memanfaatkan alam, mampu menikmati alam, namun mereka juga bertanggung jawab penuh dengan atas kesejahteraan alam, atas keberlangsungan alam, keseimbangan alam. Namun hari ini masyarakat barat membaliknya, merubahnya hanya sekedar menjadi prostitusi. Kita menikmatinya, kita memanfaatkannya, kita mengambil keuntungan, tetapi kita tidak bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Nah, hanya sekedar ibaratkan sekedar sebagai prostitusi saja. Itu kritik Said Nasr terhadap kecemasan dari semua problem manusia hari ini. Dari beberapa contoh problem manusia modern tadi dapat kita simpulkan beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu bahwa pandangan sekuler tentang alam semesta, tentang sains dan agama itu mungkin ada nilai positifnya, yaitu keterlepasan dogma atau doktrin agama dalam pertumbuhan sains. Nanti manifestasinya yaitu timbullah teknologi-teknologi yang canggih, namun tidak memiliki nilai moral maupun nilai spiritual yang terkandung dalam suatu pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan hanya bersifat profan, tidak ada nilai-nilai transendental yang menempel dalam suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu manusia modern memandang alam hanya sebagai perangkat mekanistik, sebagai mesin untuk memunculkan atau memenuhi hasrat kemanusiaannya, dan memunculkan industri modern dan juga kapitalis. Kemudian, sains modern sangat mereduksi intelijensi manusia, sangat mengurangi sumber-sumber kecerdasan manusia, hanya sebatas rasionalis dan empiris. Bahwa pengetahuan di luar rasionalis dan di luar empiris itu bukan pengetahuan, itu sangat mengurangi esensi dari fitrah atau potensi manusia, kecerdasan manusia. Poin selanjutnya yaitu dari kecanggihan teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat modern atau masyarakat yang memakai sains modern, nantinya akan digunakan untuk mengeksploitasi alam menjadi sumber kekuatan dan penguasaan. Maka Said Nasr berpendapat bahwa sebenarnya modern itu bukan puncak dari peradaban. Modern sebenarnya adalah puncak dari kekerdian manusia dalam mengembangkan pengetahuan. Karena mungkin hilangnya nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, kemudian memunculkan sifat-sifat kapitalis, sifat-sifat serakah dan sewenang-wenang tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menjaga alam, sehingga menimbulkan problem-problem yang telah kami jelaskan tadi. Selanjutnya ialah konsep ilmu pengetahuan menurut Said Nasr. Said Nasr memiliki konsep ilmu pengetahuan yang namanya Sentia Sakra, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti pengetahuan suci.
Apa itu Sentia Sakra? Yaitu puncak dari segala pengetahuan tentang realitas kosmos atau alam semesta ini yang membimbing manusia menuju yang sakral atau yang ilahi melalui realisasi kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Sedangkan hakikat dari ilmu pengetahuan adalah berasal dari kebenaran yang absolut atau kebenaran yang abadi, kekal, atau kebenaran yang sifatnya perennial, yaitu kebenaran yang jika ditanyakan kepada siapapun, maka jawabannya akan tetap sama, bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu tadi adalah kebaikan dan keindahan. Di antara objek yang dikaji dalam Sentia Sakra ini atau puncak dari pengetahuan yang suci ini, yang pertama yaitu tradisi, yaitu prinsip-prinsip kebenaran yang bersumber dari yang ilahi atau dari esensi ketuhanan. Kemudian yang kedua yaitu dinul haq, yaitu agama hakikat atau spiritualitas. Ini setingkat lebih tinggi dibanding dinul Islam. Kalau dinul Islam itu formilnya yang turun dari Allah melalui Rasul lalu diterapkan kepada umat-umatnya. Tetapi kalau dinul haq yaitu agama hakikat yang bisa diterima oleh setiap keberagaman agama. Kemudian sunatullah. Sunatullah yaitu ketetapan Allah yang abadi. Kemudian ada silsilah-silsilah atau khazanah kebenaran absolut yang setiap generasi akan ada seseorang yang mewarisi khazanah Sentia Sakra atau pengetahuan suci ini secara turun-temurun. Semisal pada masa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, atau Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad. Nah, dari sebelum Nabi Muhammad itu ada beberapa Alkitab yang diturunkan seperti Taurat, Zabur, Injil yang esensi atau haknya atau hakikatnya dari setiap zaman diturunkannya wahyu itu adalah spirit ketauhidan atau semangat ketauhidan yang kemudian pada masa Rasulullah SAW disempurnakan dengan seluruh syariat-syariatnya dengan diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, spiritnya sama, yaitu ketauhidan. Namun bungkusnya atau metodenya, model-modelnya yang berbeda. Tapi spiritnya sama. Untuk mencapai puncak pengetahuan suci atau Sentia Sakra, ada alat atau instrumen untuk menuju ke sana. Menurut Syed Hussein Nasr, yang pertama yaitu revelation atau wahyu, yaitu pedoman dasar tentang prinsip-prinsip kebenaran absolut, kebenaran beragama. Kemudian intelektual intuisi, yaitu kecerdasan intuisi, kecerdasan intuitif. Menurut Syed Hussein Nasr, intuisi itu letaknya di hati, simbolnya itu di hati, untuk merasakan, karena hati adalah Arsyur Rahman atau tempat bersemayamnya Tuhan. Jadi disitulah potensi manusia itu bisa menerima pengetahuan dengan mudah karena di situ ada Tuhan. Kemudian alat atau instrumen yang ketiga yaitu reason atau akal atau rasio. Nah, di sini akal itu perannya sebagai alat untuk mengimplementasikan suatu pengetahuan yang telah diterima oleh intelektual intuisi tadi. Jadi setelah diterima oleh intuisi masuk ke dalam diri manusia, kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan suatu pengetahuan tersebut melalui akal, sehingga terimplementasikanlah suatu pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun kedudukan empiris, rasio, dan intuisi dalam tradisi Al-Quran itu sering disebut dengan yang pertama, ulil absor, yaitu proses mengetahui realitas kosmik atau alam semesta dari panca indera. Jadi sebatas hal-hal yang bisa diterima atau ditangkap oleh panca indera, indrawi. Kemudian rasio sering disebut dengan istilah ulinuha, yaitu proses mengetahui realitas kosmik atau alam semesta melalui refleksi yang dilakukan atau diwujudkan oleh akal dan pikiran manusia. Kemudian ada yang terakhir yaitu ulul albab, proses mengetahui realitas kosmik melalui lub atau hati atau intuisi. Bisa dilihat pada diagram ini bahwasanya Sentia Sakra atau puncak dari pengetahuan suci itu
tempatnya ada di dalam. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu mistisisme atau tasawuf. Itu adalah kendaraan manusia untuk menuju puncak pengetahuan suci, yaitu dengan bersatunya akil dengan makul atau dengan pengetahuan itu sendiri, atau istilah Islamnya adalah tasawuf. Kemudian ada tradisi. Nah, tradisi ini adalah bentuk perwujudan konkret budaya manusia yang intinya merealisasikan kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip esensi kebenaran yang bersumber dari pengetahuan suci itu. Kalau istilah dalam Islamnya disebut tahakkuk, yaitu merealisasikan kebenaran-kebenaran. Tradisi di sini atau peradaban tradisional di sini menurut Nasr digunakan sebagai jawaban dari semua kritik beliau tentang problem-problem kehidupan manusia modern barat hari ini. Jadi, peradaban tradisional di sini diartikan sebagai nilai prinsip kebenaran yang bersumber dari esensi ketuhanan yang diwahyukan kepada manusia melalui utusan atau rasul yang isinya akan tetap relevan pada kondisi-kondisi yang berbeda bagi masyarakat tertentu. Contoh dalam Islam, dulu semenjak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, beliau semua menerima wahyu, menerima petunjuk, yaitu berupa tauhid. Nah, esensi atau prinsip kebenaran absolut pada contoh saya tadi itu adalah tauhid itu sendiri. Meskipun nanti dalam setiap zaman nabi-nabi tersebut mengalami perkembangan. Nah, bungkusnya mungkin berbeda, namun esensinya sama, yaitu spirit tauhid. Nah, di sini indikator peradaban tradisional ada beberapa, yaitu yang pertama, berdasar pada perspektif hierarkis tentang kosmos, bahwasanya alam semesta ini tercipta atas sesuatu yang lebih besar dari kosmos itu sendiri atau alam semesta itu sendiri. Jadi alam semesta itu di atas alam semesta masih ada sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, itu adalah ciri peradaban tradisional. Yang kedua, peradaban tradisional tidak bersifat antroposentris atau tidak terpusat pada pola perilaku manusia. Jadi, alam memiliki hak atau keseimbangannya sendiri. Yang ketiga, tidak memisahkan manusia dari realitas ketuhanan dan makhluk lain. Yang keempat, yaitu melihat dunia sebagai realitas yang paling rendah. Bahwasanya inti dari semua kehidupan ini adalah sentia sacra atau puncak dari suatu pengetahuan. Kalau dalam istilah tasawuf itu dikenal dengan istilah ma'rifat. Nah, kemudian peradaban tradisional ini akan mempengaruhi perkembangan spiritual seorang manusia. Jadi ketika mereka menemukan suatu pengetahuan baru, maka akan sangat berpengaruh pada perkembangan spiritualnya. Itulah contoh peradaban tradisional yang dikemukakan oleh Syed Hussein Nasr. Filsafat perennial, yaitu paham yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin agama tersebut. Sehingga ada sebuah pengetahuan yang bersifat universal atau umum di balik semua ritual keagamaan dari setiap agama. Namun, perangkap historisisme orientalis barat dalam mengkaji studi agama dan agama-agama sangat beresiko pada hilangnya makna transendental atau nilai-nilai ketuhanan sehingga menjauhkan agama dari esensi universalitasannya. Spiritualitas di sini yaitu sebagai bentuk jawaban atas problem hidup manusia modern hari ini, bahwasanya ketika seseorang semakin mengasah rohaninya, semakin mengasah spiritualnya, maka manusia akan memiliki daya tangkap kemajemukan yang lebih tinggi. Jadi cenderung lebih inklusif, lebih menerima banyak hal. Dan sifatnya itu sangat menyatukan. Ada titik temu yang akan dicapai ketika seseorang itu menerapkan laku spiritual atau laku rohani tentang penghayatan agama-agamanya. Kemudian titik tekan
dari laku rohani yaitu penghayatan atau eksperiental, bukan sekedar teori atau pengetahuan tentang suatu ajaran agama, namun pengaplikasian ajaran-ajaran pada kehidupan nyata seorang manusia. Kemudian ciri spiritualitas yang keempat yaitu menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa kita adalah bagian dari alam semesta atau mikrokosmos, bahwa kita manusia adalah bagian dari esensi ketuhanan, esensi atau zat ketuhanan. Jadi orang yang memiliki kesadaran atau pemikiran hidup seperti ini bisa dipastikan bahwa mereka itu cenderung hidup secara spiritual. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bahwa orang yang melakukan laku spiritualitas itu pasti mengakui adanya ranah ketuhanan atau bentuk lain dari metafisik, seperti kepercayaan tentang surga neraka, kepercayaan tentang adanya hari pembalasan, adanya alam kubur. Nah, itu jika manusia mengingkari hal-hal yang seperti itu, semisal, maka tidak memiliki nilai-nilai spiritual dalam hidupnya. Kemudian sifat dari spiritualitas yang terakhir yaitu bahwa spiritualitas itu melampaui budaya, melampaui agama atau ego manusia itu sendiri. Nah, agama di sini kita artikan sebagai kelembagaan suatu ajaran, semisal Kristen, semisal Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Jadi di antara perbedaan kelembagaan setiap ajaran itu ada titik temu antara nilai-nilai dari setiap keberagaman agama tersebut. Nah, dan itu sifatnya universal atau inklusif, terbuka, bisa diterima oleh setiap keberagaman tersebut. Itulah sifat-sifat orang yang memiliki laku spiritual atau orang yang menghidupkan rohani spiritual dalam dirinya. Demikianlah penjelasan singkat tentang filsafat integrasi sains dan Islam perspektif Said Nasr. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.